Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang multikultural. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan menjadi ciri khas dari masyarakat itu sendiri. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang nantinya akan membentuk suatu susunan atau tatanan dalam suatu masyarakat. Dan tatanan tersebut dinamakan dengan struktur sosial. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan struktur sosial itu? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, baiklah, sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah baik, sebelum ibu masuk ke materi, silahkan kalian persiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk struktur sosial dalam masyarakat. Namun sebelum ibu membahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk struktur sosial dalam masyarakat, perlu terlebih dahulu kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial itu. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas secara bersama-sama. Nah, di sini ada pengertian struktur sosial menurut Surjono Sukanto, di mana beliau mendefinisikan struktur sosial ini sebagai sebuah hubungan timbal balik antara proses-proses sosial dan di antara peranan-peranan. Namun secara sederhana, struktur sosial ini bisa diartikan sebagai suatu susunan atau tatanan dalam suatu masyarakat yang terbentuk atas unsur-unsur pokok dalam masyarakat itu sendiri. Dan unsur-unsur pokok itu sendiri meliputi norma, lembaga, kelompok sosial, dan lapisan sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat tentunya ada yang namanya struktur sosial, karena struktur sosial ini berperan untuk atau sebagai penghubung antara individu yang satu dengan kelompok yang lainnya dalam suatu masyarakat. Lantas, seberapa penting sih struktur sosial ini? Jawabannya adalah sangat penting. Karena apa? Karena struktur sosial ini berfungsi untuk mengelompokkan individu dalam suatu masyarakat sesuai dengan persamaan ciri dan karakteristik tertentu. Ciri atau karakteristik itulah yang nantinya akan menjadi pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu ada yang sifatnya horizontal dan juga ada yang sifatnya vertikal. Perbedaan-perbedaan yang sifatnya horizontal ini disebut juga dengan diferensiasi sosial, sedangkan perbedaan yang sifatnya vertikal disebut juga dengan stratifikasi sosial. Diferensiasi dan stratifikasi ini merupakan dua bentuk dalam struktur sosial. Lantas, kira-kira apa ya perbedaan dari keduanya? Mari kita bahas secara satu persatu. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai diferensiasi sosial.
di mana diferensiasi sosial ini merupakan perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat, tidak terdapat kelas di dalamnya, dan tentunya perbedaan tersebut sifatnya horizontal atau setara. Artinya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat ini memiliki derajat yang sama, yaitu sama-sama baik. Seperti halnya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, dan juga perbedaan ras. Nah, ketika kita berbicara mengenai perbedaan ras, artinya kita sedang berbicara mengenai ciri fisik seseorang. Dan adapun klasifikasi ras yang tersebar di dunia ini, seperti halnya yang kita ketahui, yaitu ada 3. Yang pertama, ras Mongoloid, Kaukasoid, dan juga Negroid. Dari ketiga ras tersebut, tentu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan ras tadi dikategorikan sebagai perbedaan yang sifatnya setara atau horizontal, karena tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Nah, kemudian coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah kalian hidup dengan mereka yang beragama sama, suku yang sama, ras yang sama, atau bahkan berjenis kelamin yang sama? Tentu saja tidak, bukan? Mengapa? Karena masyarakat Indonesia sendiri itu adalah masyarakat yang multikultural, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, seperti perbedaan agama yang kita ketahui, yaitu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, kemudian suku di Indonesia juga banyak sekali, seperti suku Jawa, suku Sunda, Bali, Batak, Madura, dan lain sebagainya. Dan masyarakat Indonesia juga tidak hanya terdapat wanita atau lelaki saja, karena masyarakat yang tersebar di dunia ini tentu ada wanita dan juga pria. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang sudah disebutkan tadi termasuk ke dalam perbedaan yang sifatnya setara atau horizontal, karena tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Perbedaan tersebut tentu memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Jadi, perbedaan-perbedaan tadi bisa dikategorikan sebagai perbedaan yang sifatnya setara atau horizontal. Namun, berbanding terbalik dengan bentuk struktur sosial yang satu ini, yaitu stratifikasi sosial. Jika diferensiasi sosial merupakan perbedaan yang sifatnya setara atau horizontal, maka stratifikasi sosial ini dapat diartikan sebagai perbedaan yang sifatnya vertikal atau memiliki tingkatan di dalamnya. Nah, dalam stratifikasi sosial ini juga ada sesuatu yang memang harus dihargai oleh orang lain. Dasar untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial ini yaitu atas dasar kekuasaan, kekayaan, keturunan, atau pendidikan. Stratifikasi sosial juga dikenal dengan istilah pelapisan sosial, di mana masyarakat dalam stratifikasi sosial ini diibaratkan seperti kue lapis. Kue lapis menjadi utuh karena ada lapisan-lapisan yang membentuknya, mulai dari lapisan yang paling bawah, lapisan menengah, hingga lapisan yang paling atas. Begitu pula dengan masyarakat. Ada masyarakat yang memang berada pada lapisan bawah, lapisan menengah, maupun lapisan atas. Nah, stratifikasi di sini juga selain dikenal dengan pelapisan sosial, di sini erat kaitannya dengan kelas sosial, di mana ada individu atau masyarakat yang memang berasal dari kelas bawah, kelas menengah, maupun kelas atas.
Nah, dalam kelas sosial ini juga dilatar belakangi oleh adanya kekuasaan, keturunan, kekayaan, pendidikan, dan juga prestis. Nah, jadi secara lebih rinci, kelas sosial ini dapat diartikan sebagai kumpulan individu dengan kesamaan karakteristik dalam lapisan sosial tertentu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ada dua bentuk struktur sosial, di mana yang pertama yaitu diferensiasi sosial atau perbedaan yang sifatnya horizontal atau setara. Sedangkan yang satu lagi yaitu ada stratifikasi sosial, yaitu perbedaan yang sifatnya vertikal atau memiliki tingkatan di dalamnya. Jadi jangan sampai lupa ya anak-anak, semakin kompleks masyarakatnya, maka akan semakin beragam pula perbedaannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berada pada lingkungan masyarakat yang multikultural ini sudah sepatutnya harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian, khususnya mengenai bentuk-bentuk struktur sosial dalam masyarakat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.